Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk renungan saat ini, Rabu 12 Oktober tahun 2022. Adapun tema yang hendak kita renungkan bersama-sama adalah kasih tidak ingkar. Kasih tidak ingkar. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 13, ayat 31 sampai 35. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh Engkau beri kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kami mohon berkat pertolongan-Mu agar kami Engkau mampukan untuk mengerti dan bahkan untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan urapi agar mampu menjelaskan dengan benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayat 30 yang kelima 35. Demikian isinya. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama saat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada lagu yang mungkin sudah kita kenal. Lagu yang judulnya adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus Keputusanku. Yang syairnya demikian kira-kira. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, aku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu yang berikutnya dikatakan demikian, ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus walau sendiri, ku ikut Yesus walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagu ini berisi sebuah janji atau tekad. Tidak akan pernah mengingkar pada Tuhan Yesus. Bahkan ketika harus ikut Yesus sendirian. Isinya sangat bagus karena berisi tekad atau janji untuk setia mengikuti Yesus. Tetapi untuk mempraktekkannya bukan sesuatu yang mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bacaan kita diawali dengan sebuah berita demikian. Setelah Yudas pergi. Yudas pergi menunjukkan ia mengingkari Yesus gurunya. Dalam ayat 27 dijelaskan demikian. Dijelaskan alasan mengapa ia pergi meninggalkan gurunya dan murid-murid yang lain. Ayat 27 demikian isinya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas meninggalkan mereka dalam keadaan kerasukan iblis. Kerasukan iblis artinya Yudas dikuasai iblis. Dan perbuatannya pasti melawan Tuhan. Terbukti Yudas tega menjual gurunya. Kepergian Yudas menunjukkan ia telah mengingkari gurunya
Yudas tidak mengasihi gurunya, juga murid-murid lainnya. Dengan menjual gurunya, Yudas tidak peduli perasaan murid-murid lainnya yang kehilangan gurunya. Ini berarti Yudas tidak mengasihi Yesus dan murid-murid lainnya. Apa yang dilakukan Yudas itu merusak relasi dirinya dengan mereka. Apa yang dilakukan Yudas itu jelas menjadikan hubungan Yudas dengan para murid lain menjadi terganggu. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, dalam bacaan kita, Yesus juga berpamitan akan meninggalkan para murid. Ayat 33a dikatakan demikian. Hei anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Tetapi kepergian Yesus ini kebalikan dengan kepergian Yudas. Kepergian Yesus justru menunjukkan kasihnya yang besar kepada para murid, kepada kita semua, kepada dunia ini. Kepergian Yesus untuk mati di Yerusalem dalam rangka mempraktekkan kasihnya kepada dunia, kepada kita semua. Yesus mati menunjukkan kasihnya yang membawa pendamaian, pemulihan, dan keselamatan bagi dunia. Berbeda dengan Yudas yang tindakannya tidak mengasihi sehingga tindakannya merusak. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dalam bacaan kita ayat 3-4, Tuhan Yesus mengajak dan mengajarkan tentang kasih yang demikian isinya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian kamu harus saling mengasihi. Apa artinya dikatakan perintah baru? Bukankah perintah mengasihi sudah ada sebelum perintah Yesus ini ada? Tetapi perintah dari Yesus ini mempunyai pengertian baru. Jadi yang baru itu pengertiannya, yaitu mengasihi seperti Yesus mengasihi. Jadi mengasihi, pengertian barunya adalah mengasihi seperti Yesus mengasihi, yaitu kasih yang tanpa syarat. Itulah kasih Yesus. Kasih yang rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Mengasihi dengan total, bahkan menyerahkan hidupnya. Sehingga perintah baru mempunyai arti mengasihi seperti Yesus mengasihi dunia, mengasihi kita. Kasih yang membangun, kasih yang merukunkan, kasih yang mengangkat dan memulihkan kehidupan sesamanya. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, kalau kita menjadi murid Yesus, maka kita harus mempraktekkan kasih seperti kasih Kristus, kasih yang baru, perintah yang baru. Kita yang menjadi anggota keluarga di bulan keluarga ini diingatkan untuk mempraktekkan kasih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kasih kita selalu diuji, kasih kita selalu diuji, terutama ketika menghadapi keadaan yang berat. Ketika keluarga mengalami kesulitan ekonomi, ketika anggota keluarga ada yang sakit, ketika anggota keluarga ada yang mengalami masalah pribadi yang berat, apakah kasih bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi keadaan keluarga kita? Ada 3 kemungkinan sikap anggota keluarga ketika menghadapi masalah yang berat. Yang pertama, masalah tersebut akan dihadapi bersama-sama karena semua anggotanya mempraktekkan kasih. Jadi yang pertama, masalah dihadapi bersama-sama, diselesaikan bersama-sama karena keluarga itu saling mengasihi. Yang kedua, masing-masing anggota keluarga berjalan sendiri-sendiri. Prinsip yang dipegang yaitu demikian, karena itu masalahmu,
maka kamu yang harus menyelesaikannya sendiri. Jadi yang kedua adalah tidak ada saling peduli, bahkan tidak akan menolong yang mengalami masalah. Yang ketiga, ada yang justru memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari kesempatan menyalahkan, menghina, atau mencari keuntungan pribadi. Kalau kasih tidak ingkar, maka tentu sikap menghadapi masalah di dalam keluarga akan dilakukan bersama-sama. Dan itu akan bisa menyelesaikan atau paling sedikit memperingan beban keluarga yang sedang ada masalah. Bahkan ketika keluarga bisa menghadapi masalah bersama-sama, akan menjadi sebuah latihan untuk membangun kasih. Sehingga di tengah keluarga ada semacam latihan untuk membangun kasih, yaitu dengan cara menghadapi masalah bersama-sama. Dalam sabda Tuhan hari ini, akhirnya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa identitas kita sebagai murid Yesus, sebagai keluarga Kristen, bukan pada hal-hal yang lahiriah, seperti rajin beribadah, memakai aksesoris Kristen, dan KTP kita tertulis beragama Kristen. Tetapi ketika hidup saling mengasihi, kata Yesus demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur sudah Engkau beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya Tuhan. Ajar pada kami untuk boleh mengasihi dengan benar, dan mampukan kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk mempraktikkan kasih di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, terutama pada bulan keluarga saat ini. Tuhan, kami mohon berkat-Mu agar kami juga mampu mengasihi siapapun tanpa kecuali. Saat ini kami hendak mengungkapkan cinta kasih kami dengan mendoakan bagi sesama kami, bagi saudara kami Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit. Tuhan hadir, memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono. Kami berdoa untuk Ibu Ami Birowo. Kami berdoa untuk anak kami Amoresa. Kami berdoa untuk Ibu Sri Utami Suprapto. Kami berdoa untuk Bapak Ngatimin. Kami berdoa untuk Bapak Budiandono, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wilson Siagian, Bapak Saharun, Bapak Seso Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Indang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi Tuhan. Kami mau serahkan bagi yang sedang sakit ke dalam tangan-Mu. Dampingi mereka di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Dan teguhkan iman mereka Tuhan dalam menjalani keadaan yang tidak sehat saat ini Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu bagi yang sudah lanjut usia Tuhan, sehingga mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Indang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Maryatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Yartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang masih dalam suasana duka. Berdoa untuk keluarga Bapak Wahyu Windarto Tuhan. Engkau sudah memanggil ibunda dari Ibu Yanti Tuhan.
Demikian juga keluarga Bapak Surahyo, Kau memanggil ibunda dari Ibu Surahyo Tuhan. Hiburkan kedua keluarga ini. Berikan penghiburan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Engkau mengerti keadaan bangsa kami. Hadirlah Tuhan memulihkan semuanya. Pakailah para pemimpin bangsa kami. Agar mereka bersedia untuk menjadi alat Tuhan. Membawa ketentraman, kedamaian, dan juga kemakmuran, keadilan bagi bangsa kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini. Kita bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati. Shalom.